wise ya, menurut saya memang tidak wise ya, tapi apalah daya, apalah mau buat apa lagi, apalah dikata. Jadi ini adalah anak muda kebanggaan saya karena dia begitu lantang dan berani di dalam menampilkan perdebatan di TikTok maupun di YouTube. RK ini beberapa hari terakhir dia selalu menyerang Edis TV dan berusaha bagaimana menjatuhkan Edis TV. Saya tidak masuk ke dalam ranah itu, tetapi sekarang RK ini dia terpuruk karena istrinya selalu membongkar dia dengan wanita lain. Bahkan itu adalah tetangganya sendiri, saudara. Video ini sudah saya upload dan saya minta jangan di ini lagi, saudara. Apa kata istrinya begini? Dan sejumlah perempuan lain ternyata Vivanias pemirsa secara mengejutkan nih mulai berani angkat bicara dan mengaku pernah menjadi korban kekejaman pria yang sama. Jadi setelah kasus ini viral dan dibahas oleh berbagai banyak netizen, ternyata kasus ini tidak hanya ya, nggak enak, saudara, pengakuan wanita ini. RK selingkuh, itu perempuannya tuh. Itu perempuannya tuh, teman-teman. Saya bela-belain datang dari Maumere sampai ke Kupang, dapat dia selingkuh di hotel. Hah? Selingkuh anjir, apologet Katolik. Hah? Apologet Katolik. Lihat muka kamu sini. Hei. Kenapa malu? Malu, malu. Hah? Apa anjir? Apa? Bangsa? Hah? Hah? Apa bangsa? Mau buat apa? Anjir. Oh, tidur dengan laki-laki, dengan suami saya? Oh, tidak salah, Hah? Bangsa? Oh, tidur dengan selingkuh. Selingkuh kok? Kok selingkuh? Kok di kamar hotel? Cuma lagi di sini. Tuh, perempuannya. Saya ditinggalin di Maumere sendirian. Tidak, kakak. Di Umekos Kupang, nginep. Udah 1 minggu kamu dari rumah. Saya istrinya. Saya istrinya. Istrinya, saya sakramennya. Ini sangat menjatuhkan mental saya karena berita terakhir ini, dan istrinya juga lantang sekali, saudara-saudara, karena nggak enak ya untuk membahasnya gitu. Tetapi saya hanya akan menyampaikan firman Tuhan. Inilah RK ini dengan Edis TV. Jadi saksi apa? Enggak, saya tanya. Narasi saya di situ kan saksi Yehova. Apakah ini saksi Yehova? Ayo langsung aja. Apakah ini saksi Yehova? Katanya RK tidak bahas rumah apologet. Memang di situ kan bukan rumah apologet. Betul kan? Terus rumah Nggak ada secara eksplisit rumah apologet. Betul kan? Iya, jadi rumah apa? Rumah apa kan banyak rumah. Tetapi saya tanya, di situ ada narasi saya, jangan dipotong-potong Ya, juga. RK Di situ saya jangan membahas tentang cemburu, saksi Pak. Yehova. Betul atau tidak? Maksud saya begini. Pertanyaan saya, jangan apakah cemburu. Edi saksi? Kenapa tidak mau jawab? Apakah Edi saksi Yehova? RK jangan cemburu masalah rumah. Saya nggak cemburu, Dis. Ngapain saya iri hati? Kenapa bahas rumah apologet? Nggak ada loh, Edis. Sekarang kita fokus pada pengajaran aja, berani atau tidak? Saya tantang kamu dari super boy mau atau tidak? Kapan? Nah, itulah Edis TV dengan RK. Jadi semua konten-kontennya RK adalah bagaimana menjatuhkan Edis TV. Saya pernah naik ke komalnya RK, wah saya dihabisin sama RK. Saya bilang, mana yang lebih sesat antara saksi Yehova ataupun Mormon daripada Islam? Karena pertanyaan saya kepada RK seperti itu, dia turunkan saya. Dia maki-maki, setelah saya turun diejek dan dihina oleh dia. Saya tetap dalam hati saya tidak akan sakit hati ataupun terpengaruh. Karena kalaupun saya naik lagi ke komal dia, ya tetap aja akan dimaki-maki oleh dia. Jadi begitu. Sebelum dia ribut dengan Edis TV, baik-baik saja kalau saya berdebat dengan dia ataupun Muslim dinaikkan, saya gulung habis itu Muslim. Nah, itulah RK, saudara-saudara. Nah, apa kata istrinya setelah dilabrak itu, kemudian memberikan konfirmasi seperti ini? Buat RK, ya saya bilang kamu nggak usah membela diri kamu RK dengan kamu bilang itu settingan. Kamu tahu nggak ini perselingkuhan kamu yang ketiga
perempuan itu, ya. Jadi bila perlu saya akan keluarkan semua bukti-bukti perselingkuhan kamu, chat-chatan mesum kamu dengan dia. Terus ketika saya melabrak perempuan itu, ya, kamu harus ingat, RK, perempuan itu adalah tetangga kita, ya. Dan kalian saya dapati selingkuh itu bukan sekali 2 kali. Jadi kalau kamu sekarang mengklarifikasi dengan bilang ini salah pahamnya di mana, ya? Salah pahamnya di mana? Coba kamu ngomong sama saya. Kamu pergi dari rumah diam-diam, melarikan diri. Kamu melarikan diri dengan selingkuhan kamu. Jadi kamu percuma. Kamu dengar, saya tidak pernah pansos dengan kamu di sosial media sekalipun saya istri kamu. Ya, saya tidak pernah bermasalah. Ya, ini hanyalah video untuk menjelaskan narasi saya. Saya mau bilang kepada para apologet, kepada para hamba Tuhan, betapa kita sekarang digoncangkan oleh medsos ini, oleh pendapat keributan di medsos karena denominasi dan doktrin yang berbeda-beda. Saya kira itu adalah hal yang tidak terlalu meragukan kita. Tetapi bagaimana Katolik, Advent, Protestan maupun karismatik bersama-sama memberitakan Injil kepada saudara Muslim agar mereka meninggalkan keyakinan itu. Dengan cara apa? Yang pertama, Roma 2 ayat 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bagaimana kita ini jangan terpengaruh dengan dunia ini, tetapi kita arahkan moncong senjata kita kepada saudara Muslim yang sudah nggak bisa berkutik apa-apa dan diam, nggak mampu kecuali ngamuk-ngamuk ataupun mengejek. Lalu tuduhannya, oi, menista. Mereka sendiri yang menistakan. 1 Yohanes 2 ayat 15-16, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Saudara-saudara kekasih, terutama para hamba Tuhan, para penginjil, para apologet, bersatulah, jangan saling bongkar. Lah apa gunanya kamu membongkar satu sama lain? Begitu. Kita tidak bisa sempurna dalam hidup di dunia ini. Ataupun sekarang Edis TV lagi diserang oleh kelompok yang lain. Edis TV lo begini, begono begini. Apa gunanya kamu serang Edis TV kalau begitu? Nggak ada. Muslim tepuk tangan, senang sekali. Tetapi sekali lagi, akhirnya apa bedanya kamu dengan Muslim? Hanya selingkuh dan selingkuh. Oi, kiai itu tidak bisa dikatakan kiai kalau nggak selingkuh. Siapa saja kiai, siapa saja ustadz yang terkenal di Indonesia pasti selingkuh. Cari cewek yang lain dari istrinya, nggak cukup. Lah sedangkan kita, RK ataupun siapapun Anda, 1 Petrus 1 ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupnya, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dengan menjadi penginjil berarti mengambil posisi sebagai selebriti Kristus. Oleh karena itu, adikku RK, sangat sayangilah pelayananmu dan kecerdasanmu itu. Nggak ada yang jalan yang lain. Tadi pagi saya nonton video istrimu bahwa sampai sekarang RK masih dengan selingkuhannya. Ya jangan begitulah, udah marah. Seperti kucing yang lagi menjaga anaknya, dia kejar siapapun, dilawan siapapun. Dulu ketika dia masih biasa, dia takut. Tetapi sekarang ini dia sedang menjaga anaknya. Maka begitu pun saudara RK, sayangilah istrimu dan kembalilah kepada dia. Karena kalau kamu tidak kembali kepada istrimu, kamulah yang akan menderita selama-lamanya. Kamu gak bisa lagi menegakkan kepalamu. Kenapa? Karena terbukti dan itu dilabrak oleh istrimu.
Titus 1 ayat 6 sampai 9. Orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup dengan beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Nah, ini semua karena terlalu menyerupakan diri dengan dunia ini. Nggak usahlah saya lawan Edis TV. Aduh kamu argumen dengan Edis TV seperti itu, nggak ada gunanya. RK lawan itu Zuma, lawan itu Kiai Ma'ruf Amin, itu yang harus kita lawan. Ustadz pimpinan Muhammadiyah itu yang dilawan. Ngapain dong berantem sama Edis TV hanya karena menuduh kamu saksi Yehova kan? Nah, kalau saya mengatakan saya saksi Yehova, emang kenapa? Kalau saya dituduh orang Advent, emang kenapa saya Advent? Kalau saya masih menyekolahkan anak sekolah hari Minggu, emang kenapa? Asal jangan masuk masjid. Tetapi anak-anak saya harus menguasai 3 bahasa dominan: bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. 3 bahasa itu harus dikuasai oleh seseorang yang hidup 10 tahun yang akan datang. Jadi tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Penting ini RK, bukan saja RK ditujukan kepada diri saya sendiri, tetapi saya menggunakan firman Tuhan untuk mengompori agar jangan ada hamba Tuhan yang macam-macam seperti diceritakan sejak zaman dulu. Tapi sekarang ini luar biasa, kebongkar semuanya, serem jadinya. Nah, kalau RK dengan kondisi seperti ini, jangan live dulu, jangan, malu kamu. Nanti penonton, wah, akan membela istrimu. Dan satu-satunya saya meminta kepada penonton saya, jangan nonton RK kalau dia belum kembali kepada istrinya. Semua orang Kristen dengar baik-baik, ini keputusan Imam Murtadin Internasional. Orang-orang yang mental seperti itu, Rudi Iskariot, Yohanes, sang debaters, itu orang-orang yang bermasalah dengan dunia ini. Paul Zhang, dan ada lagi Bom. Hati-hati Bom. Berulang kali saya sudah membuat video tentang kamu. Kamu boleh nyerang saya, serang, bikin ini lagu-lagu perselingkuhan saya, silakan, ya, silakan. Saya orang yang nggak takut sedikit pun, karena saya terbukti kejujuran dan keberanian saya. Bukan sombong, Bom. Makanya RK jangan berantem dengan Reda Marbun dan kelompoknya itu. Apalagi kamu ngelawan saya, tunggang langgang sendiri kamu. Kalau saya sudah menyuruh semua kaum murtadin Indonesia bersatu, jangan nonton RK, ya habis kamu, malu. Poin yang kedua, Lukas 20 ayat 27. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, adalah 7 orang bersaudara, yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu ngek dengan tidak meninggalkan anak, lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan yang oleh yang ketiga, demikian berturut-turut oleh 7 bersaudara itu, mereka semuanya ngek dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun ngek. Pertanyaannya, bagaimanakah sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia
ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapatkan bagian dalam dunia yang lain dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Bagaimana dengan orang Kristen ini, RK? Kita akan tetap bersama dengan istri saya, istri kita, nanti di kemudian hari di dunia yang lain. Maka jangan dipisahkan. Gak boleh. Gak boleh, RK, kamu tinggalkan istrimu itu. Ya, ayat ini juga menyindir bahwa di surga nanti kawin-kawinan. Bahkan nanti ada pesta perkawinan 2 orang, yaitu perkawinannya Nabi Muhammad dengan Ibu Yesus Kristus. Yang kedua adalah perkawinan Isa Al-Masih Yesus Kristus dengan Ratu Asia, katanya. Itu ajaran gombal-gambul dari Arab. Tapi nggak apa-apa. Itu membantah itu semua dengan ayat tadi, Markus 19 ayat 5-9, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ya. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika seorang menceraikan istrinya? Jawab Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Artinya undang-undang dari awal tetap satu istri, Adam dan Hawa, bukan Adam dengan Ahok, dengan Acong, dengan Akong. Tidak demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. 4. RK nomor 4. Teguran saya untuk kita semua. 1 Timotius 3 ayat 12-13, diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Kembali kamu dengan istrimu, urus. Sama seperti sekarang ini, saya mengurus 3 putri saya. Dia tidur di belakang sana. Dia nggak bisa tidur di sana karena nggak dekat dengan bapaknya. Dia dengar apa yang saya sampaikan setiap hari. Jadi urus anak-anak dan keluarga dengan baik. Karena mereka melayani dengan baik, beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Nah, sekarang kamu gak bisa bersaksi dengan leluasa. Satu-satunya jalan, kamu minta ampun kepada istrimu dan lakukan yang terbaik bagi kehidupan anak dan keturunanmu. Jangan dengan wanita lain. Sepertinya kalau dia bilang sudah 3 kali dipergoki, berarti istrimu setia. Wanita itu luar biasa. Jangan disakiti hati wanita. Saudara, saya bersaksi sedikit. Bapak saya itu 3 istrinya. Istri pertama nggak punya anak, istri kedua nggak punya anak. Mama saya banyak. Artinya kalau nggak poligami bapak saya nggak ada Saifuddin Ibrahim. Manusia unik. Dia adalah limited edition. Bikinan satu-satunya yang pernah ada di dunia ini ya Saifuddin. Itu karena poligami. Bapak saya almarhum. Tetapi saya lah yang menyatukan mama saya itu. Saya datang ke mama pertama, ke mama kedua, dan ibu saya sendiri. Saya mengasihi mereka. Akhirnya mereka bisa baik sekali. Apalagi dengan mama yang pertama itu, orangnya sangat baik, halus, sopan gitu. Akhirnya mama saya gandengan, menolong.
istri pertama bapak saya dengan baik sekali. Saling kunjung, membawa oleh-oleh. Nah, itu yang dilakukan mama saya, karena harus hormat dengan mama pertama saya. Kalau mama saya mukul saya lari ke mama pertama saya. Mama saya bilang, anak sudah punya dipukul, dicubit, jangan. Jadi saya menyembunyikan diri ke rumah mama pertama saya. Ya, terima kasih kepada Anda semua. Tapi kalau bukan sebuah cerita ini, saya bangga menjadi orang Kristen, saudara. Efesus 5 ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Oleh karena itu adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu yang masing-masing, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi kalau suami datang di pintu rumah, hormat. Itu namanya, hormatilah suamimu. Itu. Lah ini ada istri gampar suaminya, dilempar suami, dimaki-maki sama istri. Istri, kasihan kamu, bertobatlah hai istri. Tetapi istri RK sudah benar apa yang dilakukan, karena sudah nggak tahan lagi. Dan RK ini kelihatannya luar biasa dan hebat, tetapi kamu keropos dari dalam karena kamu tidak memaafkan istrimu. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Itu Ibrani 13. Janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal, pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Adakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apa? Tidak ada. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka, dan contohlah iman mereka. Apa akhirnya itu? Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah selama-lamanya. Nah, itu lagu viral di kalangan Muslim. Tuhan Yesus tidak berubah. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Haram ini, sentuh itu. Kalau suka makan aja. Sekarang saya tanya, kalau kamu makan pasir, halal nggak itu? Gitu aja ditanya. Tuh salah ngomong halal haram. Kita mempunyai suatu mezbah, dan orang-orang melayani kemah boleh makan dari apa yang ada di dalamnya, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan itu. Jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi ini pintu gerbang, kita memberikan diri kita. Ya. Bahkan kita dikorbankan di hadapan pintu gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Ya lumayan bisa menyanyi. Kuduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya,
Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Bukan di Amerika, bukan di New York, bukan di Indonesia, Jakarta, bukan itu semua. Kita mempunyai kota kudus gitu. Kota kudus bukan sebelah Jepara, bukan. Kota kudus itu nanti, supaya ngerti. Apalagi ngomongin rokok kudus, RK itu rokok kudus. Ada lagi yang lucu, RK itu rudal kudus katanya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Berkorban apa saja, sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya, bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Ya, terima kasih Abang Robert ya, yang memberikan baju banyak sekali bajunya. Aduh, ini kegedean Bang Robert. Jangan XL saja sudah cukup ya. Atau L saja untuk ukuran ini cukup saya itu. Jangan 2 kali XL. Haleluya. Terima kasih Abang. Dia baru kasih di ini, merek-mereknya sudah saya kelupasin semua. 1 Timotius 3 ayat 11, demikianlah pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Tapi kalau melihat istrinya RK, itu bukan menahan diri, tapi karena sudah berulang, saudara-saudara. Mungkin kalau wanita itu sudah diselingkuhin, itu nggak mau ciuman lagi dengan suaminya. Kenapa? Membayangkan mulut suaminya itu ciuman dengan wanita lain, dan dia jijik dengan itu. 1 Korintus 7 ayat 14-16, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Jadi sekarang siapa yang harus membimbing kamu RK? Istrimu atau kamu yang membimbing istrimu? Sekarang sudah kebalik ya, istri yang akan membimbing suaminya RK supaya kembali bertobat. Sekali lagi saya ajak penonton, kalau RK tidak membawa istrinya, istrinya pintar sekali saudara, 1 komal aja saling tolong menolong, kamu akan menjadi hebat nanti, dan kamu menjadi andalan bagi murtadin internasional. Ayat 15, tetapi kalau orang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera, bukan untuk berantem. RK, tolong kasihani anakmu dan istrimu. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak mau menyelamatkan istrimu? Ya, tetapi kalau istri sudah lari-lari dengan laki-laki lain, jangan, wanita kalau sudah nekat ya nekat. Biarin sajalah, pergilah. Kita sudah menahannya, tetapi ternyata kita tidak mampu menahan kalau wanita itu sudah selingkuh, saudara. 1 Korintus 7 ayat 5-7, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah ke karunia yang khas, yang seorang karunia ini dan yang lain karunia itu. Ya, nggak usah ada cewek lain begitu.
Nah, kalau saya perlu inang pengasuh untuk membantu anak-anak saya tumbuh berkembang, karena saya sendiri nggak mampu untuk secepatnya mengurus mereka, apalagi sekolahnya. Harus ada yang mengantar, karena 2 kali saya mengantar ke sekolah itu, jam 8, dan jam 10. Poin yang selanjutnya, Efesus 5 ayat 33, bagaimanapun juga kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. 1 Petrus 3 ayat 8-12, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, sebab itu turutlah kamu itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perlindungan dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada pemohon dan permohonan mereka yang meminta tolong dan yang berbuat jahat. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa pula Indonesia Bagi Kristus menanti uluran bantuan Anda untuk beberapa tempat di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Malam hari ini kita akan react videonya pendeta Murtadin yang dulunya harapannya itu menjadi gembala besar, nggak taunya menjadi gembel. Yang dulunya bercita-cita hidup kaya raya, ternyata luntang-lantung jadi pemulung di Mama Rika. Siapa lagi kalau bukan pendeta yang sudah malang melintang di dunia pergembelan nantinya. Saifuddin Ibrahim yang merasa malu dengan kelakuan apologet Kristen yang saling bongkar aib. Kita langsung tonton videonya, teman-teman. Kalau saya bongkar Nabi Arab, bagaimana Al-Ayyubi? Kalian malu seumur hidup selama-lamanya, karena kamu semua itu tidak bisa untuk membantah data, fakta, ajaran yang ditampilkan kepada saya. Karena pengalaman saya ini orang yang hidup, merasa mengalami sebagai muslim. Jadi beda dengan orang-orang yang selama ini membicarakan Islam tapi tidak pernah merasa dan mengalami Islam itu sendiri. Saya mengalaminya, saudara Al-Ayyubi, gitu. Jadi itu sebabnya mereka sangat malu sekali kalau saya membahas begundal Mamat. Inilah kacaunya dunia apologet dewasa ini, karena TikTok gampang sekali untuk saling menghujat sesama Kristen. Lihat, Kristen adalah komal yang aktif dalam live dan mencerahkan. Tetapi hostnya, yaitu Lia Kristen itu sendiri, dia tinggal di Papua dan sepertinya dia orang Toraja. Saya dulu sering masuk ke komal ini, tetapi setelah saya melihat gerakannya, dia membela orang-orang pecundang, orang-orang yang merusak dunia apologet itu sendiri. Lia Kristen akhirnya penontonnya berkurang. Ya, kalau membawa ibadah, nah dia sendiri, saya nggak simpatik lagi kalau ada perempuan. Sebenarnya kamu Al-Ayyubi jangan ambil video saya lagi. Itu kan kamu mau memviralkan saya. Saya viral itu tambah memalukan. Jadi lebih baik didiamkan saja saya. Kalau kamu viralin kayak begitu, kemudian kamu reaktif video-video saya, kan tambah asik itu. Kamu berharap bahwa sesama Kristen
itu makin kacau, kan begitu? Enggak, memang Yesus Kristus sudah mengatakan ini saringan, akan terlihat siapa emas asli dan siapa yang palsu. Sama dengan saya menyaring mana nabi asli dan mana nabi palsu. Yang nabi palsu itu yang dari Arab, yang asli itu harus dari Bani Israel. Ya Bani Israel ini itu Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min flukusuntur Arab, gitu. Yang suka menghujat teman sendiri, apalagi ini Yuli ini anak rohani saya sendiri. Saya akrab juga dengan Yuli, bukan membela Yuli, tetapi cara mengungkapkan kalimat dan hal yang seperti ini tidak perlu diungkapkan oleh Lia Kristen, seorang yang pintar berbicara, tetapi akhirnya karena ikut dukung-mendukung, dia sendiri akhirnya merusak layanannya sendiri. Ternyata pada saat dia habis selesai video call dengan Uko Jos, dengan jilat-menjilat, dia buka kolom teman-teman, dan mirisnya lagi, dia live, dan dia mengatasnamakan Tuhan, tapi nggak bisa bohong, raut wajahnya saat itu lagi bingung ya, nggak konsen dia, tapi dia terpaksa buka live, lalu dia bilang gini, teman-teman aku nggak bisa buka lama ya, siapa silakan teman-teman yang mau didoakan, saya doakan. Bullshit, bener-bener munafik perempuan ini. Habis video call dengan Uko Jos jilat-jilatan, terus kau doakan audiens yang waktu di mau, bawa nama Tuhan lagi. Kasihan kamu. Dan saya kasihan sekali dengan apologet Kristen ini, saling membongkar, saling menghina. Ada juga Agatha. Ini jadinya nggak bagus. Agatha juga pintar, cerdas dalam menyampaikan firman dan juga mengendalikan orang yang masuk di dalam komalnya. Ampun, saya Murtadin, orang yang baru masuk Kristen, malu mendengar pertengkaran para apologet ini di medsos. Sebaiknya janganlah seperti itu lagi. Ya kan, orang Islam kan saling bongkar juga dan mempermalukan ustadz satu dengan ustadz yang lain, menghina ustadz satu dengan ustadz yang lain. Bagaimana itu Habib Rizik dibongkar oleh Imaduddin, hancur sekarang, rungkat semua nasab Ba'lawi itu, katanya turunan Nabi apa turunan Bebong Al-Ayubi. Al-Ayubi itu menanam kebencian dan permusuhannya dengan saya sudah lama sekali. Pokoknya video saya diambil dipotong, dinarasikan oleh dia. Kamu tidak sadar bahwa dengan membuat seperti itu, satu, mempermalukan Islam, yang kedua, mempermalukan Nabi dan ajaran Al-Qur'annya itu. Semua malu jadinya. Dan akibatnya apa? Banyak Muslim masuk Kristen. Lihat nih kelakuan pendeta gembel yang satu ini. Merasa malu karena ada orang Kristen yang membongkar aib orang Kristen. Saifuddin merasa malu, sementara dirinya membongkar-bongkar aib pendeta Joshua Tehu, membongkar aib Rudi Yohanes, membongkar aib Paul Zhang, membongkar aib istrinya sendiri dibongkar oleh Saifuddin Ibrahim, teman-teman. Ya, nggak apa-apa. Saya kan membongkar istri Nabi yang selingkuh dengan Sofyan. Siapa yang saya bongkar? Saya nggak bongkar istri saya. Apa? Istri saya tetap istri saya. Istri saya tetap yang terbaik, the best. Anak saya 3. Sekarang putri, 3-tiganya ada di sini. Saya akan sekolahkan. Saya akan membuat yang terbaik pendidikan bagi anak-anak saya, dan itulah harapan saya. Nanti akan menjadi terkenal nanti. Dan terkenal dengan bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin. 3 bahasa ini saya akan ajarkan kepada anak saya di masa-masa kecilnya ini agar dia mampu berkomunikasi internasional. Begitu Al-Ayubi. Sekarang bagaimana dengan kamu Al-Ayubi? Sudah malu?
mempertahankan ajaran begundal Mamat itu. Aduh, maaf ini saudara-saudara. Sebenarnya saya sudah mau mereview ulang sejarah ajaran dan khutbah-khutbah YouTube saya. Saya akan mengulanginya semuanya. Saya tidak akan masuk ke dunia politik pemerintahan. Saya tidak akan menggunakan kata-kata penghinaan kepada Dul Mamat. Ya, itu kan ketemu lagi kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak akan menghina lagi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai karangan Muhammad, bahwa hanya Muhammad yang mengajarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebelumnya tidak pernah mengajarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua nabi mengajarkan Tuhan yang benar, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, bukan Ismail, bukan itu. Nah, dari Ismail inilah munculnya Nabi begundal Muhammad. Salah lagi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf saudaraku yang Muslim yang sudah mendengar khutbah-khutbah saya, bahkan sudah banyak yang bertobat terima Yesus Kristus karena video